Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Dialog Jember hari ini dan tentunya masih bersama Bapak Supri Handoko selaku Kepala Disnaker Jember. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa upaya mencegah terjadinya korban PMI ilegal, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember memiliki suatu inovasi melalui program berangkatkan pekerja migran tanpa biaya atau Rp0. Dan di segmen kedua ini kita akan lebih membahas lagi tentang program ini ya Pak ya. Baik Bapak, untuk program ini Pak, bagaimana caranya warga Jember mengetahui dan mendapatkan informasi tentang program PMI Rp0 ini Pak? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Manda. Ini makin menarik bahasan kita. Betul. Di kesempatan ini, karena ini memang program baru, terobosan baru, dan banyak sekali orang yang memuji. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami kebetulan sekali kemarin kami sudah mengukuhkan pendamping pelatihan ketenagakerjaan yang itu nanti akan kita sebarkan di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Untuk sementara yang kita kukuhkan kemarin bersama dengan Hilsi disaksikan oleh 31 camat, kemudian semua LPK, baik LPK yang jalur pemerintah maupun swasta semuanya hadir. Alhamdulillah kemarin kita kukuhkan 50 orang untuk menjadi pendamping pelatihan ketenagakerjaan yang mereka akan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Nanti kami akan segera pasang backdrop bahwa mencari kerja cukup daftar di sini. Jadi nanti di 50 orang itu di depan rumahnya kami akan pasang informasi itu, baik yang antar kerja lokal untuk Kabupaten Jember. Kemarin yang harus dipenuhi tahun ini ada sisa kira-kira 2.700 orang kita butuhkan untuk mengisi perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Jember. Kemudian yang untuk ke luar kota, untuk akad antar kerja antar daerah yang dikirim ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, termasuk di Sorong, Papua, itu tahun ini kita ada lowongan 400 orang. Ini nanti tim dokternya akan datang sendiri ke sini. Jadi karena ini pekerjaan yang sangat serius, maka mereka tidak mau dengan keterangan sehat saja, tetapi dia harus memeriksa secara langsung karena akan berdampak serius terhadap pekerjaan yang dia terima. Kemudian yang berikutnya PMI Mbak. PMI ini kita sebetulnya tidak membatasi ya. Mau pergi luar negeri kemana saja asal kita punya kerjasama itu bisa. Kecuali yang hari ini tertutup Brunei Darussalam, dia butuh hanya 2.000 dan semuanya sudah tercukupi. Tapi kalau untuk Korea, untuk Jepang, untuk Hong Kong, untuk Taiwan, untuk Singapura, untuk Malaysia, itu masih sangat terbuka. Dan insya Allah tidak terbatas, jumlahnya tidak terbatas. Karena begini, pihak P3MI yang ada di Kabupaten Jember, yang ada di seluruh Indonesia, itu bekerja sama dengan Hilsi. Kabupaten Jember. Di Jember itu ada DPC Hilsi, Dewan Pimpinan Cabang Jember. Itu ketuanya Pak Irfan Rohim ya. Pak Irfan Rohim itu beliaunya menaungi seluruh LPK, lembaga pelatihan kerja, yang memang sudah ahlinya. Dia kirim ke Korea sudah bertahun-tahun, dia kirim ke Jepang sudah bertahun-tahun. Bahkan ini direktur dari LPK ini yang sudah mengalami menjadi PMI sampai 18 tahun, 19 tahun, sehingga mereka sangat profesional sekali. Oleh karena itu kami hanya memberikan rekomendasi saja kepada teman-teman Hilsi, tetapi luar biasa, ternyata Hilsi ini potensi yang sangat dahsyat yang baru saya temukan. Mudah-mudahan nanti bisa betul-betul bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jember khususnya untuk menjadi PMI yang betul-betul terhormat. Betul. Kenapa saya katakan terhormat? Karena nanti PMI itu pasti akan dilatih. Jadi misalnya mau ke Hong Kong, Hong Kong ini knowledge, attitude, dan skill yang dibutuhkan bidang apa misalnya? Kalau misalnya di sana sebagai pendamping lansia barangkali, ilmunya juga khusus.
Kalau misalnya menjadi asisten rumah tangga, dapurnya orang Hong Kong nggak sama dengan dapurnya kita, kan gitu. Jadi mereka harus dimatangkan dulu dengan kompetensi itu sampai betul-betul mendapatkan sertifikat BNSP, Mbak. Jadi Badan Nasional BNSP yang untuk sertifikat profesi, Mbak. Jadi memang dia sudah profesi untuk itu. Nah, itu resmi baru kita proses. Kalau tanpa ada sertifikat dari BNSP kita nggak akan berani untuk itu. Lah baru dia lengkapi persyaratannya, nanti paspornya kita bantu, visanya kita bantu, adminnya kita bantu, kita berikan ID untuk mereka, kemudian berangkatnya pun tetap Rp0. Dan siapapun yang melakukan pungutan terhadap calon PMI mulai hari ini ke depan, itu kami akan masukkan ke kategori pungutan liar. Nanti tentunya akan berhadapan dengan hukum. Betul. Seperti itu, karena apa ya? Karena saya sedih sekali melihat PMI yang non prosedural itu. Itu harapan kita seperti itu. Nanti sebelum berangkat, para calon PMI itu dipastikan standar kompetensi sudah dimiliki, job pekerjaan sudah jelas, kontraknya pun ditandatangani di sini, Mbak. Jadi misalnya Mbak Manda kepingin ke kok senyum Mbak Manda, barangkali ya kepingin punya pengalaman ke Jepang barangkali misalnya, nanti Mbak Manda dilatih di Jepang mau kerja apa, Mbak? Tinggal pilih aja. Oh, saya mau kerja ini di Jepang misalnya di perkantoran atau di perusahaan dan lain sebagainya. Nanti dilatih oleh Hilsi dengan kawan-kawannya, dengan seluruh jajarannya dilatih. Oh, yang diminati Mbak Manda itu profesi ini di Jepang, dilatih sampai betul-betul mahir. Iya, ya, siap dapat sertifikat, kemudian setelah itu diurus dokumentasi. Kontrak kerjanya di sini, Mbak. Oh, kontrak kerjanya ya, di sini. Jadi kalau bukan kontrak kerjanya di sini, maka itu tanda-tanda non prosedural, ilegal. Itu bisa ke TPPU. Makanya nanti tanda tangan kontraknya di sini, diketahui Kepala Dinas Tenaga Kerja, jam sosteknya sudah dibayar lebih dulu oleh SO-nya. Yang membutuhkan ini orang luar negeri ini luar biasa, Mbak. Jadi mereka membiayai pelatihannya lewat Hilsi, lewat P3MI. Kemudian nanti berangkatnya pun itu sudah dibayar semua oleh pihak luar negeri. Oleh pihak luar negeri. Kemudian kalau memang pihak luar negeri yang tidak sampai pada pembayaran itu, kita sudah bekerja sama dengan pihak bank, Mbak. Bank yang siap untuk membiayai, yang penting punya sertifikat BNSP, kontrak kerjanya jelas, bank siap bayari. Jadi gagal berangkat misalnya Mbak Manda ya udah kontrak misalnya untuk jadi admin perusahaan di Jepang misalnya. Ternyata karena suatu hal force majeure di Jepang ada bencana atau ada apa, nggak berangkat. Itu bisa diklaim udah. Bisa diklaim. Makanya kami berupaya bagaimana untuk memberikan kesejahteraan kepada para pejuang devisa itu yang benar-benar menjadi pejuang devisa yang halal. Harapan kita seperti itu. Luar biasa sekali, berarti memang sudah disediakan program oleh Disnaker, jadi tinggal masyarakat Jember bagaimana sepintar-pintarnya untuk memilah dan memilih ya Pak ya. Untuk tadi membahas tentang program PMI Rp0 itu tidak ada kuota berarti Pak? Atau ada kuota? Kita tidak membatasi, untuk sementara kita tidak membatasi karena kuotanya masih terbuka lebar, Mbak. Ini kalau kita baca mungkin ya, di Korea saja mungkin sekitar 15 ribuan. Lalu 15.000 itu orang Jember mau berangkat bareng-bareng ke Korea kan nggak mungkin, makanya saya katakan tidak terbatas. Kemudian di Jepang itu juga tidak kurang dari itu, banyak sekali karena orang-orang Jepang ini sekarang betul-betul sudah apa ya, semakin berkurang ya generasi usia produktif untuk memproduksi produk-produk Jepang ini, sehingga dia sangat mencintai orang Indonesia katanya. Terutama orang Jember. Orang Jember ini katanya punya kelebihan kalau di sana. Kelebihannya apa? Ada kepatuhan. Ternyata kalau di luar negeri taat dan patuhnya orang Jember itu mendapat apresiasi juga. Saya nggak nyangka kalau seperti itu. Lah ini tentunya sebagai satu peluang. Begitu juga di Hong Kong, kemudian di Taiwan dan di Malaysia, apalagi Singapura juga. Ini sebanyak apapun nanti kalau memang kuota itu sudah kira-kira mau tercukupi ya kita stop aja lah. Untuk hari ini kita nggak membatasi, masih sangat terbuka. Tetapi yang perlu kita catat ya Mbak Manda, sebetulnya seindah apapun di negeri orang itu
paling indah di negeri sendiri. Betul, Makanya kami kan selain menyiapkan bagaimana PMI 0 rupiah dan menjadi PMI yang terhormat, PMI yang prosedural, yang betul-betul terlindungi dari semua sisi, kami juga membuka kesempatan untuk menjadi pekerja lokal. Makanya kami juga terus membangun sinergi dengan para investor, para pengusaha untuk mereka memberi kesempatan kerja orang-orang Jember, jangan orang yang bukan Jember dulu. Ya, saya sering kok Pak mendengar informasi dari Disnaker membuka lapangan kerja yang ada di GOR waktu itu apa di mana itu? Kita di mana-mana menyampaikan Mbak Manda. Jadi hari ini kami ada surat permintaan dari perusahaan bahwa di Jember tidak menemukan tenaga operator forklift misalnya, dan ini nyata. Dia kirim surat ke sini, dia minta. Akhirnya kita rekrut, kita cari orang-orang yang punya knowledge, attitude, dan skill dasar untuk itu. Kita seleksi, ketemu 10 orang, Mbak. Kita biayai dengan APBD. Kita biayai dengan APBD, kita latih knowledge, skill, dan attitude dasar untuk itu 1 bulan kemarin sudah kita edukasi. Dan hari ini kita sudah serahkan di perusahaan. Insya Allah hari ini mereka sudah mulai bekerja, tetapi saya juga tidak ingin merugikan para investor. Kenapa? Saya tidak ingin orang Jember dicaci maki karena kerja nggak profesional, minta gaji banyak misalnya. Saya nggak ingin itu. Makanya kami menggunakan pola pemagangan. Jadi knowledge, attitude, dan skillnya kita bekali. Mereka sudah terbentuk, kita siap untuk bekerja. Kita titipkan dulu selama 3 bulan. Jadi insentifnya kita yang bayar dengan uang rakyat juga, uangnya orang Jember. Jadi APBD kita pakai selama 3 bulan, didampingi oleh supervisor yang kompeten di situ. Nah, nanti setelah 3 bulan dipastikan bahwa ada prestasi yang bisa dibacakan, maka dia harus dikontrak sebagai tenaga kerja di situ dengan UMK dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lengkap. Luar biasa. Wah, ini luar biasa, Mbak. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahun ini kita buka 3 kelas, Mbak. Kelas pertama adalah 10 orang untuk itu operator forklift, dan ini akan melekat seumur hidup, Mbak. Nanti saya janji, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan, tahun depan saya upayakan 10 orang ini, kalau dia masih setia dengan profesinya, saya akan upayakan dia dapat SIO, Mbak. Surat izin operasional untuk mengemudikan alat berat. Nah, ini melekat. Ini bisa dia go internasional karena udah punya SIO, dia bisa kemana aja bisa. Nah, dan kita tidak akan melarang mereka, tetapi nanti perusahaan otomatis kan membutuhkan yang baru lah. Nanti kita seleksi lagi, kita kirim lagi, seterusnya seperti itu. Ini kalau misalnya 10 orang itu nanti sudah berkeluarga, kan dia menghidupi anak istrinya dan seterusnya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat mulia. Kemudian kelas yang kedua, kami membuka kelas admin perusahaan. Ternyata perusahaan-perusahaan di Jember ini mencari tenaga yang siap bekerja, mereka juga kesulitan. Karena administrasi, akuntansi, laporan keuangan perusahaan ini tidak selalu sama dengan teori yang didapat di sekolah kan. Betul. Nah, makanya untuk menyesuaikan itu, perusahaan kan sulit juga mencari yang tiba-tiba sudah tahu kan gitu. Betul. Nah, agar dia tidak menggaji orang yang belajar bekerja, kita latih dulu sesuai dengan spesifikasi keilmuan yang dibutuhkan seperti apa. Makanya dari pengusaha kita ajak juga untuk menyusun silabusnya, agar nanti begitu lulus sudah sesuai dan langsung bisa bekerja. 3 bulan tetap sama kita berikan pendampingan, dan setelah 3 bulan pastikan dia sudah menjadi admin kantor yang profesional. Luar biasa sekali usaha dan program-program. Mudah-mudahan. Terus yang ketiga, kelas yang ketiga kita PT Telkom, Mbak. Penyambungan kabel ini kan tidak semua orang bisa kan. Kabel telepon itu kan juga perlu penanganan teknis yang khusus. Akhirnya karena mereka bersurat pada kita, ya kita memfasilitasi. Kita bangun bagaimana knowledge, skill, dan attitude dasarnya kita berikan. Jangan-jangan nanti ada orang daftar ternyata takut ketinggian, misalnya Telkom kan tinggi-tinggi, lah ini kan bahaya kan. Makanya kita sudah uji itu. Kita ngujinya dengan siapa? Ya kita kerjasama dengan pihak ketiga yang profesional ya. Tadi ada Hilsi, ini sangat percaya saya pada Hilsi ini. Mudah-mudahan 3 kelas ini menjadi sebuah
pilot project yang nantinya akan diikuti berikutnya. Kenapa ini saya siapkan? Karena itu tadi menjadi PMI walaupun kita fasilitasi dengan 0 rupiah itu sebetulnya pilihan terakhir, Mbak. Jadi kalau bisa jangan jadi PMI lah, kerja di kampung sendiri aja, kita bangun, nanti tetangga menikah kita tahu, saudaranya meninggal kita tahu. Nah, kalau udah di Malaysia kan nggak ngerti, kan gitu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dan kalau memang masih bisa ditoleransi, tadi kan kami juga bekerja sama dengan antar daerah. Akad ini membutuhkan 400 orang, ini kan banyak juga 400 orang ini lowongan ini nanti akan dikirim ke Sorong, Papua. Kemudian ada ke Malaysia, ada ke Sumatera, juga ada ke Sawit ya, Sawit ada yang ke Sulawesi, ada yang Kalimantan. Baik, jadi luar biasa sekali dari Disnaker ini ya Pak. Mudah-mudahan. Ya, dari program-programnya, dari persediaan tenaga kerja yang untuk di persiapannya seperti itu. Mudah-mudahan. Dan kami ini Mbak, kami yang perlu diketahui begini Mbak Manda. Kami selalu welcome dari unit manapun, lembaga swadaya masyarakat atau mungkin organisasi keagamaan atau barangkali muslimat atau mungkin apa dan lain sebagainya. Kalau memang minta untuk mendapatkan skill agar dia bisa bekerja, asal bersurat saja kami akan siapkan itu. Nanti dengan anggaran sumber dana dari DPAJAT juga ada, kemudian dari sumber dana APBD yang lain juga ada. Kemudian kami hari ini sedang mendiskusikan tentang PMK 128 tahun 2019. Ternyata pajak bruto perusahaan yang disetor ke pusat itu bisa dimohon untuk digunakan membiayai peningkatan kompetensi SDM lokal. Nah ini menarik sekali nanti kalau didukung oleh para pihak kemudian berhasil. Ini tentunya kita banyak duit nanti akan bekerja sama mungkin dengan JTV juga ada, apalah jadi presenter seperti Mbak Manda atau jadi apa. Tak latih Mbak, ojo kuatir nanti penting ada duitnya kan. Ada temen juga kan dari Hilsi yang ngelatihnya dan lain-lain, dia kompeten. Pokoknya jangan khawatir. Dinas Tenaga Kerja Jember ini punya semboyan Mbak, Disnaker Jember. Semboyannya pertama tenaga kerja harus kompeten. Jadi kita nggak boleh dilecehkan misalnya, wah pekerjanya Jember itu tidak bisa produktif, integritasnya rendah, etos kerjanya rendah, gotong royongnya rendah, nggak boleh gitu. Iya siap. Jadi nanti di perusahaan-perusahaan yang masih mengatakan seperti itu akan kita siapkan tenaga kompeten dan mungkin yang termasuk tidak integritas, tidak etos kerjanya bagus, tidak. Kita kalau terpaksa tergusur ya jangan salahkan. Makanya ini warning juga untuk para pekerja di perusahaan-perusahaan. Saya tidak ingin curhatan dari para pengusaha yang mengatakan bahwa integritas etos kerja para buruh di Jember ini kurang bagus. Saya tidak ingin dengar itu. Makanya kami siapkan tenaga-tenaga kompeten yang nanti mungkin akan mendorong. Oleh karena itu kesempatan ini mari kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk segera koreksi diri, bangun integritas, bangun kejujuran, bangun tanggung jawab, bangun disiplin, tingkatkan etos kerja, kreativitas, inovasi, loyalitas, dedikasi, disiplin dan lain sebagainya. Pastikan bahwa kita selalu bisa bersinergi, berkolaborasi dengan yang lain demi kemajuan perusahaan. Jadi jangan gugat yang menjadi haknya saja, kewajibannya harus dipenuhi dulu. Kalau perusahaannya profitnya banyak, kita tahu neraca bisnisnya untung, pasti kesejahteraannya akan pada mereka. Tapi kalau curhatan dari para pengusaha ini, contohnya misalnya di tempat lain dia punya bisnis yang sama, alatnya sama, bahannya sama, produknya sama, orangnya juga sama, di situ bisa dengan jumlah personil yang sama, di situ bisa produksinya 90%, tapi di Jember ini untuk ngangkat ke 60% aja berat. Nah ini ada apa ini? Saya yakin pasti integritas, etos kerja dan semangat kerjasamanya perlu dibangun, perlu dibenahi. Itu harapan kita seperti itu, Mbak Manda. Ya baik. Wow, luar biasa sekali pemirsa pembahasan dari segmen 2 kali ini. Kita dapat mengetahui bagaimana Disnaker Jember memperjuangkan masyarakat Jember ya Pak ya, untuk bisa sejahtera di dalam lokal sini maupun di luar negeri. Lalu kita akan kembali lagi di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember.